Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya luar biasa? Puji Tuhan. Kabarnya luar biasa saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita sedang mengalami pergumulan atau kita sedang berdoa atas sesuatu. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, amin. Tuhan kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi saat ini, amin. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Atas penyertaan-Mu yang tidak pernah habis Tuhan. Tidak pernah sekalipun kami merasa ditinggalkan. Tidak pernah sekalipun kami merasa sendiri Tuhan. Karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami datang pada pagi hari ini Tuhan, bersama dengan apapun yang ada pada setiap kami Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya itu Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya, kami bersandar pada satu kekuatan yang teguh. Gunung batu kami yang teguh Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kami khawatirkan Tuhan. Biar Engkau yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Kami percaya kami pula akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Penghiburan yang baru yang dari Engkau Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kami ingin semakin melekat Tuhan. Menjumpai Engkau pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari datang sujud di altarnya. Ampuniku dan bebaskanku, jauh hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di
jawabanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Saya Bapak Ibu terus sama-sama kami berdiri. Kita mau imani pujian ini. Firman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari datang sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Yesus Tuhan, Kau barui hatiku. Yesus Tuhan, kami percaya sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih lagi pujikan, kami mau sujud Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, Yesus Tuhan, kami bawa hidup kami melekat kepadamu. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Yesus Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari datang menyembah Tuhan, kami mau datang Tuhan. Sujud di altarnya. Jelas saja memuji Tuhan. Ku bawa hidup. Kami mau bawa setiap diri kami Tuhan. Yes, amin. Dia ampuniku, Dia ubahkan. Kau yang barui setiap hati kami Tuhan. Sesuatu terjadi Yesus Tuhan saat datang di altarnya. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
mengasihimu Tuhan. Segalanya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar pagi ini kami mau belajar Tuhan untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya Tuhan hanya dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau adalah batu karang kami yang teguh Tuhan, kota benteng kami yang perkasa Tuhan. Sebab tidak ada nama lain yang lebih besar Tuhan dari nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara banyak yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita batu karang yang teguh. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi saudara. Amin. Sebab Dialah pujian kita. Mari bersama pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama serukan.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku sama-sama dengan saya saudara. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, pujikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, oh, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya. Yes Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Biar segala musim hidup kami lalui hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau bersandar dengan orang lain Tuhan, dengan manusia, dengan apapun di muka bumi ini Tuhan. Tapi hanya bersama-Mu saja. Kami mau melewati detik hingga detik hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes Tuhan, biar Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Kau mau melangkah Tuhan bersama Engkau. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidup tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Hanya bersama-Mu Tuhan. Kekuatan
karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu saja ya Bapa. Kami ada sampai hari ini, sampai kapanpun, itu karena perkenanan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Baik kami yang ibadah on-site maupun yang ibadah online di rumah. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami Tuhan menyukakan hati-Mu. Ajari kami Tuhan cara mendengar Engkau berbicara Bapa. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga setelah ibadah pagi hari ini Tuhan, kami akan semakin dengar-dengaran akan Engkau. Kami tahu cara Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, terima kasih, Kau sungguh mulia, Kau sungguh agung. Kau pagi ini izinkan kami mengalami Engkau Tuhan lewat roh dan firman-Mu. Pagi ini tidak ada satupun yang dilewatkan. Pulang dari ibadah yang Kau adakan pagi hari ini, kami akan tahu cara Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih, materaikanlah Tuhan, bukan dari lidah bibir hamba-Mu yang membawakan pagi ini, tapi karena Engkau sungguh ingin berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami semua di tempat ini. Pagi ini yang sakit, yang lemah, Kau kuatkan, Kau sembuhkan Bapa. Yang membutuhkan mujizat, Kau berikan mujizat, tangan-Mu terulur buat kami semua. Yang terbelenggu dan terikat, Kau lepaskan belenggu dan ikatan itu Tuhan. Tembok-tembok yang selama ini mengungkung kami, pagi ini jebol di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, tidak ada satupun yang sanggup menghalangi kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapak, ajari kami lebih, dewasakan kami, dan kami sungguh mau hidup hanya kepada-Mu saja. Kita semua yang mau mempercayakan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita ke dalam tangan-Nya yang kudus, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, Tuhan berbicara lo sama kamu. Anda ngomong sama sebelahnya yang tadi bicara sama Anda, Tuhan juga ngomong sama kamu. Amin. Saudara, ciri atau standar dari orang yang terhilang itu bukan hanya tidak ke gereja, bukan. Ciri atau standar orang yang terhilang itu hidup dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Itu enggak juga cuman itu, saudara. Bisa jadi orang itu hidupnya baik, standar moral dipenuhi, tapi sebenarnya standar yang benar dari orang yang terhilang adalah ketika orang hidup itu hidup tidak menurut kehendak Allah, itu sudah terhilang saudara. Itulah kenapa dalam konteks kita pengikut Kristus saudara, walaupun Anda kenal orang-orang itu punya martabat yang baik, orangnya santun, tapi kalau dia tidak sejalan dengan pikiran dan seperasaan dengan Tuhan, berarti dia terhilang, saudara. Dia memutuskan dirinya terhilang. Itulah kenapa standarnya harus jelas, yaitu sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Ulangi kata-kata saya, standar saya hidup adalah sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Ini berlebihan enggak? Enggak, saudara, ini enggak berlebihan. Karena kenapa? Tuhan Yesus berbicara kepada kita, kamu harus sempurna seperti Bapa. Jadi enggak boleh meleset saudara. Itulah kenapa sempurna seperti Bapa itu bukan bermaksud membuat Anda dan saya itu mau menyaingi Bapa. Enggak, sama sekali enggak mungkin. Enggak mau menyaingi Bapa yang adalah Allah, bukan. Tapi segala sesuatu yang Anda dan saya pikirkan, yang kita renungkan tiap hari, yang kita ucapkan, yang kita putuskan dalam setiap keputusan kita, itu harus sesuai dengan pikiran dan perasaannya Allah, saudara. Itulah kenapa dengan kalimat yang sedikit berbeda, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Coba kita buka di Filipi 2 ayat 5-7 ngomong apa saudara? Filipi 2 ayat 5-7 ngomong apa? Filipi pasal 2 ayat 5-7 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3, hendaklah
kamu dalam hidupmu bersama kan saudara? Bersama kan kita kan? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berikutnya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun Kristus itu punya rupa Allah tapi nggak dipertahankan. Ya, yang ketujuh, baca yang keras. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ingat ciri orang yang tidak terhilang. Kalau Anda ingin tidak terhilang, cirinya simpel sih. Dia tahu kemana dia pulang dan dia merindukan rumahnya, saudara. Itulah kenapa ironis sedikit sekali pengikut Kristus yang bergumul untuk punya kehidupan yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Karena banyak orang tuh kalau ditanya, kamu kenapa kok mau ke gereja? Ya, karena supaya Tuhan menjawab doaku. Kenapa kok kamu rajin memberikan persembahan, persepuluhan, pembangunan, doa, segala macam kamu ikuti, kenapa? Ya karena aku tahu hanya di dalam Dia itu ada dan aku ingin semua keluargaku diberkati. Selesai sampai sana. Apakah Tuhan semurah itu, saudara? Yang pertama. Yang kedua, apakah sulit sepikiran dan seperasaan dengan Allah itu memangnya sulit, saudara? Itulah kenapa seperti barang, sudah mahal harga barangnya, tapi enggak jelas kegunaannya, ya pasti enggak akan diminati, saudara. Seberapa barangnya mahal, tapi kegunaan buat kita tuh enggak jelas, ya maka enggak akan diminati. Tapi kalau barang itu berguna, saudara, walaupun harganya biasa, akan diminati. Apalagi sudah berguna, Anda punya berkatnya, itu harganya mahal, maka Anda beli itu enggak kecewa. Itulah kenapa salah satu yang harus Anda pikirkan adalah biarkan Allah memimpin dan mengalihkan langkah kita sesuai dengan kehendaknya. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau Anda baca di Matius 7 ayat 24, ini masih prolog, saudara. Bagaimana kita tuh nanti tahu cara Tuhan berbicara. Matius 7 ayat 24. Kalau dalam pendahuluan ini Anda berpikir Tuhan berbicara untuk memberkati, memperkaya, mempersugih, membuat segala macam, maka Anda nggak akan pernah dengar apa-apa, saudara. Matius 7 ayat 24 dikatakan apa? Setiap orang di atas batu. Ada banyak hal yang bisa Anda dan saya lakukan dengan firman Tuhan. Anda bisa nerima, Anda bisa membaca, Anda bisa mempelajari, menghafal dan merenungkannya. Tapi kalau Anda gagal dengan apa yang Anda baca, Anda terima, Anda pelajari, Anda gagal dalam mempraktekannya, saudara, maka enggak ada gunanya. Walaupun Anda harganya mahal, pride Anda, harga diri Anda mahal banget, mohon maaf, enggak diminati, saudara. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan apa, saudara? Yakobus 1 ayat 22 dikatakan apa? Baca yang keras, 23, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, baca yang keras, apa saudara? Kamu menipu diri sendiri. Saudara, ditipu orang tuh sakit loh, saudara. Betul ya? Anda dikasih janji-janji manis, ditipu orang tuh sakit. Tapi lebih sakit dan bodoh kalau Anda menipu diri Anda sendiri, saudara. Dan memang kenyataannya sulit sih. Untuk jadi pelaku firman itu sulit. Iblis melawan semua orang dengan sangat sengit kalau dia jadi pelaku firman. Iblis tidak keberatan Anda belajar Alkitab. Serius.
Anda mau sekolah teologi sampai doktor nggak ada masalah, iblis tidak keberatan. Anda belajar Alkitab, Anda belajar teologi nggak keberatan. Sebab dia tahu, iblis tahu Anda tidak melakukan apapun yang sudah Anda pelajari, saudara. Tapi kalau Anda menjadi pelaku firman, lah itu iblis melawannya dengan sangat sengit, saudara. Itulah kenapa firman Tuhan tidak benar-benar jadi bagian dari Anda sampai Anda mematuhinya. Anda cuma baca, mempelajari suatu kebenaran kayak rutinitas. Datang ibadah karena rutinitas, itu artinya bukan berarti Anda sudah menggenapi yang kehendak Tuhan inginkan. Anda bisa begitu sibuk dari Senin sampai Minggu. Pendalaman Alkitab terus. Pergi ke kelas, seminar, pertemuan Alkitab sampai Anda nggak punya waktu untuk menerapkan firman yang sudah Anda pelajari. Saudara perhatikan, tanpa implementasi firman, semua pelajaran Alkitab kita tidak ada artinya. Yang paham katakan amin. Bagaimana Pak saya mendengar firman Tuhan? Pahami di awal. Yesus berkata apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus juga mengajarkan bahwa berkat Allah berasal dari menaati kebenaran. Bukan hanya mengetahui kebenaran, saudara. Yesus mengajarkan berkat Allah berasal dari buyar. Yesus juga mengajarkan bahwa berkat Allah berasal dari menaati kebenaran, bukan hanya mengetahui kebenaran. Yang paham katakan amin. Yang mau menaati kebenaran berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Dia berkata, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Baca Yohanes 13 ayat 17. Percuma saya sharing ke Anda seperti apa yang Tuhan inginkan untuk cara Tuhan berbicara, tapi pulang Anda cuman mengetahui, saudara. Itu cuma tanda tangan paraf, mengetahui paraf, percuma, saudara. Dikatakan apa? Yohanes 13 ayat 17 ngomong apa? Yohanes 13 ngomong apa? Yohanes 13 ayat 17 ngomong apa? Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Titik lah, enggak kan? Jika kamu melakukannya, saudara. Pak, berarti enggak perlu komsel, Pak? Lah, salah meneh, gitu kan? Gagal paham. Jadi bagian dari kelompok kecil pendalaman Alkitab, jadi bagian dalam kelompok sel itu sangat berarti. Kenapa? Kita mempelajari kebenaran firman Tuhan juga dari orang lain. Nanti pagi ini kita akan mendengarkan kesaksian, kita belajar kebenaran dari orang lain yang tidak pernah kita tahu ketika kita melakukannya sendiri. Kenapa? Karena proses masing-masing orang berbeda, saudara. Kenapa kita perlu komsel, kita perlu mendengarkan kesaksian? Karena kita mempelajari kebenaran dari orang lain yang tidak pernah kita tahu ketika kita tidak melakukan, tidak ngalaminya, saudara. Orang lain akan membantu Anda dan saya melihat apa ya yang terlihat dari proses Tuhan kepada masing-masing umatnya. Itulah kenapa pastikan untuk mengambil langkah selanjutnya supaya Anda masuk sebagai keluarga Allah, Anda dibantu melaksanakan kebenaran Tuhan dengan cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan proses Anda di proses Tuhan. Yang paham katakan amin, saudara. Itulah kenapa cara terbaik untuk menjadi pelaku firman ialah selalu menuliskan langkah tindakan yang akan Anda ambil. Saudara, di kantor, di kampus, di mana-mana saya selalu dengar apa?
tuliskan rencanamu ke depan itu apa. Percuma Pak ditulis Pak, engko kan yo ora dilakokno gitu kan. Loh, setalah. Kalau Anda enggak menuliskan langkah apa yang Anda ambil, Anda mau melangkah kemana? Oh enggak nulis saudara. Tapi kalau Anda tuliskan, doakan bahwa dalam doa Anda dapat firman dari Tuhan yang hari ini kita sharingkan, bagaimana kita bisa tahu Tuhan berbicara, kita sharingkan, oh tindakanku kayak gini dijawab Tuhan kayak gini. Anda akan tahu, Anda akan baca, oh dapat peneguhan kayak gini, kita pelajari, kita renungkan, kita kembangkan hal itu, tulis lagi, oh ternyata Tuhan ngomongnya kayak gini ya. Anda akan detail, belajar detail. Lah inilah tindakan ini harus bersifat personal, melibatkan Anda dan saya, saudara. Praktis, Yesus itu kalau ngajari, orang kakean teori Pak. Praktis, simple, dapat dibuktikan dalam jangka waktu tertentu, bahkan dalam waktu singkat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kayak proklamasi. Setiap penerapan firman, selalu akan melibatkan hubungan Anda dengan Tuhan, hubungan Anda dengan orang lain, atau karakter pribadi Anda dengan yang lain akan tahu. Renungkan baik-baik. Apakah yang telah Tuhan perintahkan dalam firman-Nya untuk Anda lakukan, sampai hari ini belum kunjung Anda lakukan, belum pernah Anda laksanakan. Lah itu loh saudara. Itulah kenapa Anda harus belajar. Ketika Anda menjadi seorang pelaku firman, Anda sedang membangun hidup Anda dan saya di atas dasar yang tidak tergoyahkan. Saya ingin Anda itu belajar cara mendengar suara Tuhan. Tapi kalau saya kasihkan gambaran mendengar suara Tuhan, tapi kalau Anda selalu, lah kan untuk aku toh, halah. Anda tuh gak akan kemana-mana kalau Anda jadi orang selalu untuk aku, gak akan. Saudara. Mari kita buka Ayub pasal 36. Baca yang keras. Ayat 11 sampai 12. Saudara. Ayub pasal 36. Ayat 11 sampai 12 baca yang keras 2-3. Mendengar dan takluk. Tetapi maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Pertanyaan saya simpel, Anda siap mengenal cara mendengar Tuhan? Yang siap angkat tangan. Nek ora siap mulai ora apa-apa, saudara. Kantin membuka lebih awal ya Bunda ya. Tapi Anda dodolan dhewe Bunda nang kene soalnya. Kenapa? Percuma Pak. Cara mendengar suara Tuhan. Poin pertama, keloro ketelu setengah jam bar. Mulai. Aku mau kok bingung ya. Waduh buyar kabeh. Ayub 36 ayat 11 sampai 12 dikatakan apa? Jikalau mereka mendengar dan takluk. Kata kuncinya adalah mendengar. Mendengarkan dan takluk. Maka apa saudara? Mereka hidup mujur. Orang jenius itu nek ora mujur sakitnya tuh di sini dan semuanya. Katanya pintar ya gue ya, tapi ora mujur blas. Anda mau mending kayak saya, tampang pas-pasan nakal mbiyene ya toh, tapi kan mujur selalu. Yang paham katakan amin. Siapa yang pas-pasan tampangnya kayak saya di tempat ini angkat tangan. Nggak ada, berarti ada ganteng kabeh dan cantik-cantik. Berarti ada jadi artis habis ini. Mana ada artis yang pas-pasan kayak saya, kan enggak ada. Tapi saya mujur. Ngomong kiri kanannya, kita tuh mujur loh. Ya kan? Ma, ngomong sama mama papanya, Pa, Ma. Lihat wajah saya, ya kan? Aku ini mujur loh, Ma. Bener gak, saudara? Yang paling penting tuh mujur, yang juga katakan amin. Sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang mujur doang susah lah gaya apa ngomong aku wis mujur bahagia terus aku iki lho bener gak saudara senang terus aku iki bener gak happy sampai akhir tahun-tahun mereka. Perhatikan yang ayat 12 baca yang keras. Tetapi jikalau mereka
tidak mendengar. Pak, sedang cepat masuk poinnya loh Pak, Tuhan berbicara. Loh Tuhan berbicara, Anda mendengar loh, terus bagaimana? Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing. Anda tahu lembing, Anda pernah lihat lempar lembing enggak saudara? Pernah ya? Yang panjang itu kan, terus dilempar kan, lah Anda ditancap jelep tembus. Lah gaya apa Pak? Jikalau mereka tidak mendengar, mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan, Pak. Kata kuncinya tuh mendengar dan takluk. Anda harus meningkatkan kemampuan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Supaya Anda bisa mengerti kehendak Tuhan. Mengapa penting mengerti kehendak Tuhan? Kenapa Pak penting Pak? Baca Matius 7 ayat 21 saudara. Baca yang keras. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jangan sampai Anda melakukan banyak pelayanan, banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Mari ngono, Anda ditolak. Lu kan lakukan pakai nama Yesus. Padahal sudah diomongi di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mohon maaf. Masih pemulihan saudara. Ini obatnya kalau enggak makan Chinese food rodok kurang itu ya. Yesus saja melakukan kehendak Bapaknya di surga. Baca 1 Yohanes 2 ayat 17 saudara. 1 Yohanes 2 ayat 17 ngomong apa? Baca yang keras 2-3 dan stop. Sedang apa saudara? Anda mau ikut dunia? Oh ya? Iya Pak. Hidup ini kan di dunia Pak, bukan di surga Pak. Lah saya salah, diwaca sing genah. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tujuan Tuhan memberkati kita bukan supaya kita cuman sekedar menjadi kaya raya. Percuma Anda cuma memperbanyak deposito, memperbanyak jumlah saldo, lah buat apa? Tujuan Tuhan memberkati kita bukan supaya kita menjadi kaya raya, tetapi supaya kita menjadi bendahara surga di bumi bagi mereka yang membutuhkan. Yang paham katakan amin, saudara. Itulah hidup kita itu adalah suratan terbuka yang bisa dibaca, dinikmati semua orang. Suratan terbuka, saudara. Itulah kenapa untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, Anda harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, Anda harus mengerti bagaimana cara Tuhan berbicara kepada Anda. Bagaimana Pak caranya? Lagi kita masuk. Bagaimana cara Tuhan berbicara? Baca Ayub 33 ayat 14. Baca yang keras 23. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Tuhan tuh ngomong berulang kali tiap hari, walaupun sikit kata orang Malaysia, sikit-sikit lah. Kan
Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara tapi orang tidak memperhatikannya. Saya tulis, saya ringkas, ada 4 saluran yang Tuhan gunakan untuk berbicara kepada umatnya. Yang pertama, baca yang keras, Allah berbicara melalui Alkitab. Siapa yang tiap hari baca Alkitab, angkat tangan. Yang enggak tiap hari, angkat tangan. Nah, bertobat Bu, Pak, Kak, Sis, Bro. Karena Tuhan berbicara melalui Alkitab. Baca 2 Timotius 3 ayat 16 ngomong apa? 2 Timotius 3 ayat 16 ngomong apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan Anda dan saya, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab itu buku panduan untuk kehidupan Anda dan saya, Pak. Bukan buku textbook yang buat pelajaran sekolah teologi, bukan. Buku panduan untuk kehidupan Anda dan saya. Alkitab akan menunjukkan kepada Anda dan saya langkah apa yang tepat untuk dilakukan. Alkitab mengungkapkan apa yang jadi kehendak Tuhan bagi hidup Anda dan saya. Itulah sebabnya mengapa Anda perlu baca firman Tuhan setiap hari, Pak. Kita lihat Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Ini kitab Kejadian itu kitab di awal perjanjian lama. Kejadian 22 ayat 17 sampai 18, baca yang keras, 23, maka aku, kata Tuhan, akan memberkati engkau, apa saudara? Berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Terus, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Anda keturunan enggak, saudara? Keturunannya, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Alkitab pun sanggup mengubah hidup Anda dan saya. Jika Anda serius ingin berubah, maka Anda perlu membaca Alkitab dan merenungkannya. Semakin banyak Anda mendapatkan firman, semakin Anda diubahkan oleh Tuhan, Pak, Bu, brother and sister. Mari kita buka Mazmur 91 yang pernah saya bawakan saat ibadah tutup peti di Ibu Harun, saudara. Saya bacakan yang ayat 14 saja. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Orang bisa kenal tuh kalau Tuhan ngomong, kita tahu. Oh ya Tuhan, baik, siap. Tuhan ki 6 bulan saldone sakmene. Ngeri loh Tuhan. Lanjut ya Tuhan ya. Apakah kau takut, Nak? Ya tidak sih Tuhan, hanya perlu mengatur keuangan saja sih. Lanjutkan, Nak. Aku akan buka jalannya. Anda perhatikan baik-baik. Jangan sampai nanti semua terjadi terus yang menabur menuai dengan segala yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Anda. Tapi ada banyak orang cuma gini, didelok ewe to engko dadine kaya apa didelok ewe. Anda cuma bisa melihat dan melihat, enggak dapat apa-apa. Karena Anda enggak kenal namanya. Yesaya 9 ayat 5 ngomong apa, Saudara? Yesaya 9 ayat 5 ngomong apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk siapa, Saudara? Untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk siapa, Saudara? Kita. Lambang pemerintahannya. Terus ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib.
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara jangan main-main dengan lambang. Lambang negara Indonesia apa saudara? Apa? Apa? Burung Garuda. Garuda Pancasila. Semboyannya apa saudara? Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Bener loh, kanan loh ya. Kanan. Perisainya berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu ditulis di peta yang dicengkram oleh Garuda. Garuda itu digunakan sebagai lambang negara. Ojo pernah mbok ganti ambek capung, burung walet sakarepe dhewe. Itu menggambarkan Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang setuju katakan amin. Bahkan warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda punya paruh, sayap, ekor, cakar melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Bahkan kemarin saya sharing dengan sahabat kami dari Perancis yang sedang ada di Semarang, sedang membuka perusahaan, sharing dari jam 2 sampai setengah 6 sore saudara. Dia ngomong apa? Sebentar lagi Indonesia akan masuk the big five, negara yang berpengaruh di dunia. Yang paham katakan amin. Iki Indonesia, lambangnya apa saudara? Garuda Pancasila. Lambang pemerintahannya yang di Yesaya 9 ayat 5 apa saudara? Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Yaitu siapa? Yesus saudara. Yang namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Aku enggak punya ayah ibu pak. Duwe ayah ibu ki duwe. Cuman kamu sudah tidak merasakan kasih ayah dan ibu. Kita pernah punya pasti kan ayah dan ibu. Tapi Tuhan jadi penasihat ajaib buat Anda dan saya. Yang paham katakan amin. Aku rak mampu pak mengatasi kehidupanku. Lah kowe iki lambang pemerintahanmu siapa? Burung walet, burung gaok. Lambang pemerintahanmu siapa? Nogo, kuankong. Sopo lambang pemerintahanmu? Tuhan Yesus kan? Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Namanya disebut penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu loh di Alkitab saudara ada. Yang kedua, Allah berbicara melalui para hamba Tuhan. Buka Yesaya 44 ayat 26 saudara. Yesaya 44 ayat 26 ngomong apa? Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Saya harus ngomong ke Anda begini. Siapa di tempat ini yang sadar dirinya adalah hamba Tuhan, angkat tangan. Oke. Yang tidak angkat tangan sadar dirinya siapa saudara? Bos pak. Oh bos, oke. Kalau Anda sadar diri Anda hamba Tuhan itu yang menguasai firman, belajar teologi sampai katam. Kalau Anda hanya belajar sampai di sana, sampai hafal luar kepala, hati-hati saudara. Anda bisa jadi Tuhan kecil loh saudara. Yesaya 44 ayat 26 ngomong apa? Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan. Dikuatkan Tuhan loh melaksanakan. Keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Hamba Tuhan yang hanya berhenti menguasai firman, Anda bisa jadi Tuhan kecil. Bahaya. Jadilah hamba Tuhan yang dikuasai oleh firman. Sehingga Anda jadi benar. Yang paham katakan amin.
Taruh tangan Anda di dada. Aku mau jadi hamba Tuhan yang dikuasai oleh firman, sehingga aku jadi benar. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara, 2 Tawarik 20 ayat 20 ngomong apa? 2 Tawarik 20 ayat 20 ngomong apa? Percayalah, apa saudara? Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat berjalan Yosafat dan berkata, dengar Yehuda, penduduk Yerusalem, 2 Tawarik 20 ayat 20 itu dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kalau ada lanjutkan berikutnya, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil, saudara. Itulah kenapa ketidakpercayaan telah merusak kebahagiaan Salomo. Melemahkan asas-asasnya, padahal dia minta hikmat, saudara. Tapi ketidakpercayaan telah merusak kebahagiaan Salomo karena dia sendiri. Itulah kenapa dikatakan percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Karena konsistenan Salomo dalam percaya kepada Tuhan telah merusak kebahagiaannya, melemahkan segala asas-asas dan memerosotkan hidupnya. Siapa di tempat ini, di tempat yang pengen hidupnya merosot? Saya rasa tidak ada, saudara. Keadilan dan kemurahan hatinya pada permulaan pemerintahnya telah berubah menjadi penindasan dan kelaliman karena Salomo sendiri, saudara. Kasihan, saudara. Itulah kenapa Allah hanya bisa berbuat sedikit bagi manusia-manusia yang kehilangan rasa ketergantungan mereka kepadanya. Itulah kenapa butuh keintiman akan menimbulkan ketergantungan. Dari keintiman jadi ketergantungan, dari ketergantungan Anda akan menjadi taat, saudara. Yang ketiga, Allah berbicara melalui mimpi atau penglihatan. Mari kita baca Matius pasal pertama ayat 19 sampai 20. Baca yang keras. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, apa saudara? Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Anda bingung piye, baru mempertimbangkan. Yusuf baru mempertimbangkan, terus malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus, saudara. Dalam mimpi Tuhan berbicara. Matius 2 ayat 13 sampai 14 tadi kita lanjutkan lagi. Ayat 13 sampai 14 ngomong apa? Setelah orang-orang Majus itu berangkat, terus nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Saudara, Anda dapat pergumulan cuman mengeluh, nggak akan mengubah keadaan apapun dalam kehidupan Anda dan saya. Percuma. Tanya ke Tuhan, saudara. Ketika Anda membutuhkan uang, Anda ingin berbisnis, maka Anda betul-betul berbisnis, melakukan sesuatu dengan orang lain atau bekerja dengan orang lain, Anda membutuhkan uang.
Anda memang butuh. Tapi ketika Anda berkomunikasi dengan Tuhan, Anda intim dengan Tuhan, Anda taat dengan Tuhan, Anda tergantung dengan Tuhan, Anda butuh iman, saudara. Yang paham katakan amin. Iman itu mata uang kerajaan Allah, bukan uangmu, saudara. Mata uangnya itu iman. Tuhan proses tidak pernah dari uang, selalu dari iman, saudara. Itulah kenapa masalah itu ada batas waktunya, tergantung iman Anda. Anda mau diproses atau tidak. Masalah ada batas waktunya. Masalah menimpa kita ada batas waktunya. Karena hidup kita dikendalikan oleh kuasa Tuhan selama-lamanya. Yang paham katakan amin. Dan Tuhan sanggup ngomong lewat Alkitab. Yang kedua lewat hamba Tuhan. Yang ketiga lewat mimpi atau penglihatan. Yang keempat, yang terakhir, sebelum kita mendengarkan kesaksian, Allah berbicara melalui keadaan kita. Loh, aku sakit loh Pak. Ya berarti lewat keadaan itu Allah ingin ngomong. Baca 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8 ngomong apa? Baca yang keras. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku apa saudara? Jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tekanan masalah kan bahwa kita semakin tekun, bukan semakin sombong, semakin tekun mencari nempel sama Tuhan sehingga kita berubah dan berbuah, saudara. Yang paham katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ngomong apa? 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 ngomong apa? Baca yang keras. Tetapi cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam keadaan kita sampai ngomong cukup supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan ngomong cukup, kue cukup supaya kasihku terus, ya segitu supaya kuasaku terus nyata dalam kehidupanmu terus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Salah satu cara Tuhan berbicara mengubah hidup Anda dan saya melalui keadaan dan peristiwa yang datang dalam hidup Anda dan saya. Sebagai penutup, Ayub pasal 36 ayat 11 sampai 12 dikatakan jikalau mereka mendengar dan takluk. Ayub 36 ayat 11 sampai 12 dikatakan apa? Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tim pujian maju ke depan. Apabila Anda mau melembutkan hati dan tetap bertahan, saudara, Anda tetap taat dan setia, belajar untuk taat dan setia, maka Anda menikmati kehidupan yang penuh berkat, jauh lebih indah daripada yang pernah kita pikirkan. Yang paham katakan amin. Saya panggil untuk kesaksian, silahkan kepada Ibu Timi, silakan diberikan mic-nya. Ibu Ruti Yosika untuk bisa bersaksi. Silakan Bu. Shalom Ibu Bapak dan saudaraku semuanya. Shalom. Saya akan menyaksikan sebagian dari apa yang kasih Tuhan yang terlalu ajaib dalam kehidupan saya. Bapak Ibu,
pada akhir tahun 2019 itu saya merasakan di Nyun Sewu, di bagian payudara kanan saya itu ada benjolan, dan dokter akhirnya merekomendasikan pada tanggal 24 Januari tahun 2020 mungkin bisa ditampilkan surat dari dokternya. Jadi ini Bapak Ibu, mungkin kecil ya, nggak begitu jelas. Jadi di tanggal 24 Januari saya akhirnya diputuskan untuk operasi dan harus siap nanti tanggal 30 Januari tahun 2020. Tetapi pada saat itu Tuhan izinkan saya mengalami batuk. Sebelum tanggal 30 itu jadi harus puasa dulu tanggal 29-nya karena besoknya harus operasi, jadi harus puasa dulu gitu. Tetapi 30 saya datang ke rumah sakit, batuknya ngikil gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya diberi penundaan menjadi tanggal 4 Februari. Dan tetapi di tanggal 4 Februari pun saya belum sembuh dari batuk saya. Dan malah di bulan Maret, pertengahan Maret saya malah harus opnam 5 hari karena batuk. Jadi batuknya itu terus-terusan, tetapi puji Tuhan pada saat saya mengalami itu saya tidak terlalu terbebani gitu ya, cuma yang orang rumahnya aja yang nggak tahan karena batuk cukup mengganggu gitu ya. Tapi saya tetap jalani itu, dan pada saat saya opnam 5 hari di rumah sakit itu, saat pulang besoknya adalah COVID yang dimana di rumah sakit semua pasien tidak boleh dibesuk. Jadi di hari saya pulang itu adalah hari terakhir ketika seorang pasien boleh dibesuk. Seterusnya COVID begitu menakutkan ya, karena banyak yang korban jiwa. Kalau di kampung kita bisa dengar sehari bisa berkali-kali innalillahi innalillahi seperti itu. Dan di dalam pikiran saya waktu itu, ketika Tuhan itu tidak izinkan, karena pada waktu itu saya sudah siap Bapak Ibu, saya sudah siap, saya sudah konsultasi ke dokter yang lain, tidak ada cara lain Bu, harus dioperasi. Terus untuk menentukan ganas atau tidaknya nanti hasilnya itu baru diketahui setelah itu diambil. Dan itu saya sudah siap untuk operasi, tetapi Tuhan menghambat ya, menggagalkan saya untuk operasi. Dan karena kondisi COVID yang seperti itu, ya sudah ngapain harus cari molo ke rumah sakit gitu kan. Nah akhirnya saya hanya berserah ke Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan tidak izinkan saya operasi, pasti Tuhan punya cara untuk menyembuhkan saya. Dan pada waktu itu saya kalau malam karena anak saya itu yang kecil itu belum mandiri pada waktu itu, jadi setiap tidur saya harus temenin dulu di kamarnya. Dan pada suatu malam di dalam pikiran dan hati saya itu timbul pujian. Saya ikuti saja. Waktu itu pujiannya pujian yang sangat lama Bapak Ibu. Pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Ya sudah, saya menyanyi saja. Dan ketika saya menyanyi itu Bapak Ibu, Tuhan gerakkan saya untuk saya meraba payudara saya. Dan puji Tuhan, benjolan itu hilang. Saya karena tidak mencatat kapan ya. Itu enggak ada, dan sampai sekarang pun benjolan itu tidak ada. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saat ini mungkin masih ada dalam pergumulan, mungkin juga ada sakit penyakit yang Tuhan belum sembuhkan, percayalah bahwa Tuhan itu berjalan dalam ketepatannya. Ini saya alami satu lagi Bapak Ibu, di tahun berikutnya Januari tahun 2021, saya itu direkomendasikan lagi untuk masuk rumah sakit. Saya pada waktu itu sempat hati saya, tahun 2020 disuruh operasi, ini 2021 kok masuk lagi gitu ya. Nah waktu itu di akhir tahun 2020 saya pendarahan sampai 2 minggu. Dan akhirnya harus kiret di Januari itu Bapak Ibu. Saya sudah siap hari itu harus puasa dulu. Dites dulu sorenya, besoknya saya datang lagi ke rumah sakit. Sudah disiapkan nih, sudah didorong ke tempat tindakan oleh
oleh perawat dan juga ditemani oleh suami saya waktu itu. Tetapi ketika sampai di ruang tindakan itu Bapak Ibu, ini pasien dokter ini gitu. Tapi kemudian yang di ruang tindakan tuh bilang dokternya sudah pulang. Coba di pikiran saudara bagaimana? Sudah siap nih, sudah puasa. Tapi dokternya sudah pulang. Ya sudah, saya hanya didorong ke bangsal, ke ruang untuk opnam itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian dalam hati saya, gimana sih ini dokternya? Bapak Ibu kalau mengalami itu gimana? Jengkel Bu, pengen dikeruas-keruas. Dokternya sibuk, dokternya capek, dokternya punya kegiatan lain. Mungkin ketika Bapak Ibu mengalami hal yang sama, berdoa dengan Tuhan, enggak dijawab-jawab, Tuhan sibuk, Tuhan tidak memperdulikan saya, Tuhan, pokoknya mungkin jengkel, atau mungkin kalau orang yang arogan, dokter raksi jitok, rumah sakit raksi jitok, pindah gitu ya. Nah tetapi ya Pak Ibu, waktu itu saya juga pakai BPJS ya. Nah itu mau karena BPJS gitu ya. Nah tetapi ya Pak Ibu, ternyata malam harinya saya ditransfusi karena HB saya di bawah 7. Dan tentu hal itulah yang menghambat saya untuk diberikan tindakan. Untuk hal yang fisik saja kita kadang tidak mampu memahami, apalagi untuk hal-hal yang adikodrati, yang ilahi, kita pasti tidak akan mampu memahami. Dan dokter tidak harus menjelaskan, Bu saya tunda karena ini tidak. Demikian juga Tuhan mungkin ketika Bapak Ibu di dalam pergumulan tidak memberikan penjelasan kenapa harus menunda, kenapa harus begini begitu, Tuhan mungkin tidak memberikan jawaban kepada kita. Tetapi ada hal yang harus dibereskan dulu di hidup kita. Ada yang harus dibenahi dulu supaya HB saya normal dulu, baru besoknya baru dokter melakukan tindakan. Dan puji Tuhan dari hasil kiret itu kemudian dibawa ke laborat, Tuhan menyatakan keajaibannya lagi bahwa tidak ada sel ganas di dalam tubuh saya. Inilah kemurahan Tuhan yang saya alami, dan saya percaya Tuhan pun memiliki karya-karya yang ajaib di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku semua. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Gembala. Terima kasih Bu Ruti. Berarti Bu Ruti kalau ada yang sakit, Ibu diberikan talenta untuk mendoakan karena Ibu mengalami mujizat ke arah penyembuhan. Bapak Ibu kalau Anda mengalami mujizat ke arah itu, bisa jadi Tuhan ingin ngomong apa? Kalau ada umatku yang lain membutuhkan, kamu bersaksi, kamu doakan. Karena kamu punya talenta ke arah sana, Ibu punya talenta ke arah sana. Dalam kondisi yang Anda alami hari ini, Tuhan sanggup berbicara. Yang paham katakan amin. Bangkit diri sama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih
Tuhan adakah syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajari kami punya hati yang mau taat. Ajari kami mendengar suara-Mu dan kami melakukannya Bapak. Kami tutup firman pagi ini dengan doa Bapa kami. Katakan sama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan melihat penampilan dari teens dan juga pengumuman. Untuk naikkan pujian kami padamu. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Gembala, Kami Irma, Bapak Ibu semuanya. Kami dari bukan Teens mengucapkan terima kasih karena kami dapat beribadah Teens di GBI Lentera. Di Teens kami memiliki kesempatan untuk melayani, bermain bersama, dan belajar firman bersama. Oleh karena itu, semua teman-teman kelas 7-9 kami mengajak kalian untuk bergabung dengan kami. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Ini lagu persembahan dari kami. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa, tunaikan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa, tunaikan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri.
Puji nama Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Apakah ada kiranya berkenan untuk bangkit berdiri dan melambaikan tangan? Puji nama Tuhan, ada beberapa. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat datang Bapak, welcome home. Selamat datang Ibu, welcome home. Bu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Makasih. Kami rindu untuk sama-sama kita beribadah dan terlebih bisa melayani Tuhan bersama-sama. Ya Bapak Ibu semuanya, mari kita angkat tangan kanan kita setiap minggu kedua kita akan baca pengakuan iman GBI versi yang ringkas. Kita baca sama-sama dari Aku Percaya. Sama-sama 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita persiapkan persembahan di tangan kanan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan QR Code, Anda tinggal angkat tangan saja. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Ajari kami untuk punya hati yang taat kepadamu dan melakukan segala perintahmu Bapa. Kami mau betul-betul menabur dan kami percaya apa yang kami tabur dan kami pasti tuai di tanah yang paling subur. Segalanya buat Engkau, semuanya Engkau yang memberikannya kasih karunia pada kami semua Tuhan, untuk kami kelola dengan benar. Mari kita sebelum pulang kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang disayang Tuhan, dipenuhi Tuhan segala apa yang kita butuhkan, dibentuk Tuhan, dikembangkan dan didewasakan, diberkati dan disembuhkan. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Tuhan memberkati. Saya minta izin buat Bapak Ibu yang diundang ke New Family untuk kita bisa minum sebentar, minum teh sebentar. Nanti kita kembali lagi untuk sama-sama dengan saya tidak lama untuk kita saling memperkenalkan diri tentang GBI Lamtera. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Selamat pulang, Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin.